Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia. Saya Emilia Astria Rahman, guru kelas di SDN 005 Kampung 1, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Saya akan membagikan praktik baik saya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila terintegrasi dengan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Seperti yang saya pegang, ini merupakan kerajinan tangan yang terbuat dari barang bekas berupa plastik yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai. Seperti yang saya pakai kali ini merupakan hasil dari olahan barang bekas yang tidak terpakai seperti plastik menjadi barang yang berguna untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yakni peserta didik dengan profil kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Pelajar Indonesia diharapkan memiliki kompetensi untuk menjadi warga negara yang demokratis serta menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan satuan pendidikan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Penguatan proyek profil pelajar Pancasila diharapkan dapat menjadi sarana yang optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Alur perencanaan proyek profil yang pertama adalah membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Alur yang kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Yang ketiga, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan hasil diskusi dari seluruh rekan guru di kelas 4 fase B, kami menentukan tema yang kami pilih di proyek pertama ini yakni gaya hidup berkelanjutan. Kegiatan awal yang kami lakukan adalah sosialisasi kepada seluruh rekan guru dan tenaga administrasi dalam penerapan P5 di SDN 005 Kampung 1. Langkah berikutnya kami melakukan sosialisasi kepada orang tua pada awal tahun pelajaran 2023-2024 mengenai implementasi kurikulum Merdeka, di mana dalam pelaksanaannya saya memaparkan rencana proyek yang sudah kami rencanakan sehingga ada umpan balik dari orang tua terkait hal-hal yang perlu diperbaiki dalam rancangan yang sudah kami rencanakan. Prinsip 4R yang kita gunakan untuk proyek kita adalah reduce. Reduce itu adalah mengurangi. Apa itu mengurangi? Ada yang tahu? Di era digitalisasi memungkinkan siswa untuk memperoleh berbagai informasi yang tidak terbatas dengan cepat dan mudah. Peran guru dan orang tua harus terus mendampingi dalam penggunaan gadget, khususnya untuk siswa kelas 4 yang sangat membutuhkan bimbingan. Sehingga berbagai layanan yang tersedia di media sosial dimanfaatkan siswa untuk membagikan praktik baik mereka dalam mengolah sampah plastik sebagai dukungan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan sehat di sekolah. Selain itu, siswa melakukan pembelajaran di luar kelas untuk mendiskusikan jenis sampah yang ada di sekolah. Mengapa sih
sampah harus dikelola? Dibuang aja kan bisa. Tidak, Bu. Kenapa? Karena kalau misalnya langsung dibuang bisa menyebabkan selokannya tersumbat dan akhirnya banjir. Tangan buat Fania. Apakah kalian tahu satu bungkus makanan ini yang kalian buang sembarangan berapa lama dia akan terurai? Tidak, Bu. Oke. Kamu harus tahu, satu bungkus makanan, permen yang kamu habis mengkonsumsinya terus kamu buang sembarangan, dia membutuhkan waktu puluhan tahun untuk terurai. Jadi, satu bungkus ini dampaknya sangat besar untuk kehidupan. Paham? Paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Satu bungkus permen kan kecil, Bu. Apakah butuh waktu puluhan tahun juga? Iya nak, sama. Satu bungkus permen walaupun kecil dia sama terbuat dari plastik sehingga membutuhkan waktu puluhan tahun juga untuk terurai. Paham Safira? Paham. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat. Baik, pada pagi hari ini Pak Agus akan sedikit menyampaikan tentang sampah. Kita sebagai umat yang beragama tentu wajib untuk menjaga kebersihan. Kenapa? Kalau orang yang bersih itu berarti dia akan sehat. Orang yang bersih itu termasuk bagian dari keimanan. Nah, anak-anak, selain sampah ini dibuang ke tempat sampah kalau tidak berguna, namun ada juga kalanya sampah itu bisa berguna, bisa digunakan untuk barang-barang yang lain. Setelah siswa mengaplikasikan 4R untuk mengolah sampah plastik, mereka telah menghasilkan sebuah karya yang dapat mereka gunakan sehari-hari dan tentunya akan mengurangi resiko dampak banyaknya sampah plastik di lingkungan sekolah. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Arini Indah Cahyati. Saya kelas 4B di SD 05 Kampung 1 Tarakan. Nama guru saya Ibu Emil. Setelah kami melakukan P5 di sekolah, saya termotivasi untuk mengurangi sampah plastik menjadi sesuatu yang berharga. Terima kasih, berikut tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suhaibah, SPD. Saya mengajar di kelas 1A. Menurut pengamatan saya, pelaksanaan P5 yang dilakukan oleh Ibu Emin itu tadi telah terstruktur dengan baik. Sekian praktik baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semoga bermanfaat.
Ciptakan pembelajaran berkualitas melalui kurikulum merdeka.